Haleluya, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dan melanjutkan pelajaran kita hari ini atau renungan hari ini, renungan murid Kristus, dan kita belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Masih seputaran ucapan bahagia atau khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya atau teraniaya oleh sebab kebenaran. Nah, kita akan belajar di sini. Apa maksudnya ayat ini? Sekali lagi seperti yang sudah saya bagikan dari kemarin atau dari beberapa hari yang lalu, saya berbagi dari blueletterbible.org dari Matius pasal 5 ayat 10. Pada waktu Anda ketik di situ interlinear dijelaskan makarioi hoi dediok menoi eneken dikaiosune. Blessed, makarioi, berbahagialah orang yang teraniaya oleh karena kebenaran. Kata yang dipakai sekali lagi adalah dikaiosune, bukan aletheia. Jadi kebenaran di sini lebih bersifat kepada berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena hidup benar. Bukan dianiaya karena saya pikir saya benar, bukan dianiaya oleh karena benar oleh anggapannya sendiri, tapi dianiaya oleh karena hidup benar. Nah, kita akan cek lagi dari Alkitab Bahasa Indonesia, dari sabda.org. Kita bisa melihat di situ dari Matius pasal yang ke-5, itu ada banyak sekali. Perhatikan Matius pasal yang ke-5. Saya akan bagikan kepada kita semua, memastikan semuanya bisa mendapatkan dan membacanya dari layar masing-masing. Terjemahan baru berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahasa Indonesia sehari-hari BIS, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Jadi bukan teraniaya karena mencuri, bukan teraniaya karena berbuat dosa, bukan teraniaya karena menipu, bukan teraniaya karena menyebar hoax, bukan, walaupun hoaxnya mungkin hoax Kristen ya. Bukan teraniaya karena yang lain-lain, teraniaya karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Nah, coba kita selidiki lagi dari bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia yang lain. Tidak ada banyak yang berbeda di dalam KSI juga hampir sama. Nah, saya ingin terus ke bawah ke Alkitab berbahasa Inggris dari Alkitab The Message. Nah, ini sekali lagi saya katakan Alkitab The Message ini Alkitab keluaran paling baru, versi paling baru. Saya katakan ya bukan paling baru sekali, tapi Alkitab yang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kekinian. Dikatakan di sini The Message, you are blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God's kingdom. Kamu berbahagia ketika komitmenmu kepada Tuhan itu mengakibatkan penganiayaan. Jelas ya? Di situ kalimatnya dikatakan kamu berbahagia bukan karena sekedar demi kebenaran, tapi berbahagia kalau komitmenmu kepada Tuhan itu mengakibatkan satu penganiayaan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, bukan karena gini. Wah, saya ini dianiaya karena saya berbuat menurut saya benar. Saya melakukan firman Tuhan loh. Tapi saya ditangkap polisi ya. Misalnya begini. Jadi Alkitab tidak berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya
karena hidup aneh. Jadi hidup benar, hidup melakukan kehendak Allah dan hidup aneh itu berbeda ya. Jangan berpikir kalau aneh itu melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak Allah atau hidup benar itu pasti aneh, bukan. Mesti dibedakan. Contohnya begini. Anda berpikir, wah saya ingin rumah di tetangga sebelah sana itu, saya kepingin punya rumah itu. Lalu Anda keliling kayak Yosua dan orang Israel itu kan 1 hari sekali, hari kedua sekali. Hari yang ke-7 Anda keliling 7 kali, jadi total 13 kali. Begitu Anda keliling, Anda dilaporkan polisi dan Anda dimasukkan penjara karena dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu Anda nulis di Instagram, waduh, ya beginilah kalau orang hidup untuk kebenaran, ya ini teraniaya. Itu bukan teraniaya karena kebenaran, itu konyol. Itu dianiaya karena Anda berbuat aneh. Jangan salah. Atau lagi, belakangan ini ada banyak orang Kristen yang katanya mempraktekkan perjanjian garam. Ya, Anda lihat mobil Alphard-nya orang, ya, Anda berkata dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, Alphard ini jadi milikku. Lalu Anda lempar garam. Atau Anda kepingin rumahnya orang lain, Anda kelilingi, terus dilemparin garam. Nah, Anda dilabrak sama yang punya rumah, jangan bilang Anda itu teraniaya karena kebenaran. Anda itu aneh. Yang dimaksud ayat ini bukan seperti itu. Bukan dianiaya karena aneh. Tapi dianiaya karena hidup untuk kebenaran. Dikaiosune. Juga bukan karena tujuan politik. Nah, bahaya yang nyata sekarang adalah orang-orang Kristen ditarik-tarik ke arena politik. Dimanfaatkan dengan jargon-jargon tanda kutip kebenaran firman Tuhan. Lalu Anda ikut di dalam rombongan itu. Lalu Anda melakukan apa saja yang pemimpin politik itu katakan. Lalu Anda ditangkap polisi. Lalu Anda bilang, ya inilah nasibnya kalau kita ini membela kebenaran. Yang Anda bela bukan kebenaran. Yang Anda bela itu calon presiden atau ketua partai politik tertentu atau partai politik tertentu. Bukan. Yang dimaksud bukan begitu. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Jadi kalau Anda ikut partai politik terus nulis-nulis di Facebook, ya kirim-kirim apa ya ceritanya, Anda langsung percaya saja, Anda menuduh yang sana curang, yang sini curang, ya. Kemudian Anda bikin hoax dan sebagainya hanya demi tanda kutip kebenaran menurut Anda sendiri, padahal bukan kebenaran. Nah, Alkitab berkata berbahagialah kamu yang teraniaya karena hidup benar. Jadi jangan karena Anda salah, ya, lalu Anda itu bermasalah dengan suami, lalu nulis-nulis di Facebook, ya namanya orang benar memang teraniaya begini. Atau Anda melakukan kesalahan di gereja, lalu Anda kena disiplin, atau Anda punya satu pandangan yang lain, lalu Anda didisiplin di gereja, lalu Anda nulis-nulis di Facebook lagi. Ya memang Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran. Itu bukan karena kebenaran, itu karena Anda yang aneh. Nah, kenapa? Dikatakan berbahagialah. Istilah lainnya jangan kaget kalau kamu itu dianiaya, berbahagialah. Karena ini sudah jadi pola dunia sejak awal. Karena dikatakan karena demikianlah telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ayat selanjutnya. Kenapa? Nah, kalau kita belajar, Kain menganiaya Habil. 1 Yohanes pasal 3 menjelaskan, ya karena Kain ini hatinya jahat dan Habil hidup di dalam kebenaran. Kata yang dipakai di situ dikaios. Hidup benar. Habil dianiaya. Siapa lagi? Nabi Yeremia dianiaya hanya karena dia hidup benar menyampaikan firman Allah. Dia dianiaya. Daniel, dia dianiaya karena orang-orang tidak menemukan salah apapun dalam hidup Daniel. Daniel dianiaya karena komitmennya kepada Tuhan. Stefanus dianiaya karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Dan teladan yang terbesar adalah Yesus sendiri. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena dia hidup benar. Melakukan kehendak Bapa, dia dianiaya. Nah, jangan salah. Orang-orang Kristen mula-mula
mengalami penganiayaan. Dari tahun 60 sampai tahun sekian, mereka mengalami penganiayaan. Dan mereka dianiaya bukan karena aneh. Mereka dianiaya bukan karena membela partai politik tertentu, bukan membela calon presiden tertentu, bukan karena pandangan-pandangan presiden. Mereka dianiaya karena mereka tidak mau menyangka Yesus. Polikarpus misalnya. Dia disuruh untuk menyangka Yesus. Polikarpus berkata, 80 tahun lamanya aku telah mengikut dia. Dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku harus menyangkal dia? Jadi kita perhatikan di sini, semua yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang dianiaya karena hidup benar. Nah, Anda misalnya memberitakan Injil. Memberitakan Injilnya juga harus benar. Jangan ngaco. Ya, hanya karena Anda itu memberitakan Injil terus ngaco, terus Anda ditangkap, Anda dianiaya, terus bilang, wah ini berbahagia orang dianiaya karena bukan. Bukan. Nah, mengapa dunia membenci kita? Mengapa dunia membenci orang yang hidup benar? Pertama, Yohanes 15 ayat 19. Alkitab berkata, dunia membenci kamu karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Jikalau kamu dari dunia ini, tentulah dunia tidak membenci kamu, kata Tuhan Yesus. Nah, kita harus tahu, kita harus sadar, kita bukan berasal dari dunia. Bahasa Inggrisnya not of this world. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita untuk hidup menurut jalan yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Hidup untuk kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup benar menurut firman Tuhan. Yang kedua, karena kenapa dunia membenci kita, menganiaya orang yang hidup benar? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Yohanes 16 ayat 2. Mereka akan mengusir kamu dari rumah-rumah ibadah. Ya, dan mereka akan, siapa yang membunuh kamu akan mengira bahwa ia melakukan pelayanan kepada Allah. Nah, banyak orang yang tidak mengenal Allah. Yang karenanya mereka membenci orang-orang yang hidup untuk kebenaran. Nah, misalnya, Anda di satu kantor, semuanya korupsi, semuanya mencuri, semuanya berbohong. Lalu Anda tidak mau ikut mencuri, Anda tidak ikut korupsi. Anda dianiaya. Inilah yang dinamakan teraniaya karena kebenaran, karena hidup benar. Bukan karena Anda di kantor itu hidupnya aneh. Ada perkumpulan RT, nggak mau datang. Ada kerja bakti 17 Agustus, nggak mau ikut. Ya. Lalu di kantor Anda menyendiri terus dan berkata, ini semuanya ini orang-orang jahat. Ya, Anda dianiaya bukan karena kebenaran, dianiaya karena hidupmu aneh. Yang ketiga, kenapa kita dianiaya? Karena mereka mencintai kejahatan dan membenci yang baik. Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 3 ayat 20. Dan setiap orang yang melakukan kejahatan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatannya tidak dicela. Terjemahan lainnya. Jadi memang kita ada di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang sudah parah. Dunia yang menuju kepada kebinasaan. Dunia yang sedang lenyap. Anda dipanggil bukan sekedar tampil beda loh. Ya, tampil beda dan hidup dalam kebenaran itu beda. Hidup dalam kebenaran yang kadang-kadang jalannya tidak sama dengan mereka. Yang karenanya Anda dianiaya, berbahagialah. Karena engkau yang memiliki kerajaan surga. Sekali lagi, hiduplah sedemikian rupa. Lakukanlah firman Tuhan. Hidup untuk kebenaran. Dan kalaupun kita harus teraniaya, jangan takut. Sebab Allah beserta kita. Anda berpegang kepada Yesus Kristus. Anda diminta untuk menyangkal Yesus. Kepada Anda ditawarkan wanita. Kepada Anda ditawarkan naik gaji. Kepada Anda ditawarkan promosi. Dan Anda tidak mau. Karena Anda mau berpegang kepada Tuhan Yesus. Yang karenanya mungkin Anda tidak dapat jabatan. Tidak dapat posisi di pemerintahan. Tidak dapat kenaikan gaji.
karena statusnya tidak bisa menjadi top pimpinan teratas karena Anda hidup untuk kebenaran, hidup dalam kebenaran. Enggak apa-apa. Karena upahmu besar di surga. Berbahagialah orang yang hidupnya bukan sekedar hidup. Berbahagialah orang yang hidup dan teraniaya karena hidup benar. Karena upahmu besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hidup di tengah-tengah dunia yang bobrok dan rusak. Dunia di sekitar kami membawa kami kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan jahat, bahkan perbuatan-perbuatan yang melawan Engkau. Bahkan mereka merasa mereka berbakti kepada Allah, walaupun mereka berbuat jahat sekalipun. Tapi Tuhan tolong kami berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu dan percaya teguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan cara hidup benar. Bukan kebenaran menurut kami sendiri, bukan karena kami hidup aneh, bukan karena membela partai politik tertentu, tapi biarkan kami hidup benar. Kalaupun kami harus dianiaya, kami rela Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya. Terpuji Engkau, sepanjang hidup kami dipimpin dan ditolong oleh Tuhan, hidup tanpa kompromi, hidup menurut firman Tuhan, hidup lurus, hidup menurut kehendak Allah, hidup serupa Yesus. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.